Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta hukum adat, baik yang tergabung dalam Lem Tari Jambi atau yang tergabung dalam Dubalang Berpat Kereng Ketujuh, atau tokoh-tokoh hukum adat melalui Jambi yang ingin menegakkan hukum adat Pulau Jambi. Hukum adat Pulau Jambi itu kalau mau menegakkan harus melalui sidang. Artinya hukum baru dijatuhkan di dalam sidang peradilan. Ingat, peradilan adat sudah dihapus pada tahun 1951 melalui pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 DRT 51. Tidak ada lagi peradilan adat. Sebagai ganti peradilan adat adalah peradilan perdamaian desa yang diadili kasus adat juga, baik kasus adat di bidang perdata adat, misalnya seperti utang piutang, masalah hak milik, masalah tanah dan sebagainya. Nah, itu dapat diadili dalam peradilan perdamaian desa. Nah, yang kedua, kasus pidana, misalnya pencurian, pembunuhan, tusuk nusuk, melukai orang, balu, perzinahan, masalah muda-mudi, berebut semat, kapanjing dan sebagainya. Itu namanya kejahatan atau pidana adat, diadili oleh peradilan perdamaian desa. Harus diingat, peradilan adat tidak mengadili perbuatan pidana. Misalnya orang membunuh, perbuatan membunuh bukan urusan peradilan adat atau bukan urusan hakim adat. Tapi perbuatan membunuh itu ada akibatnya. Jadi akibat dari perbuatan pidana, ada orang mati terbunuh, ada orang yang janda, ada anak yang yatim, ada orang yang bersedih, ada orang marah, ada yang mau malas dendam, sebagainya. Itulah yang diadili oleh hukum adat untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang sudah terganggu. Inilah yang disebut sekarang dengan istilah restoratif justice. Masyarakat damai tapi tidak ada yang masuk penjara. Nah, untuk menegakkan hukum adat Pulau Jambi yang dikenal dengan KUHPA atau Kitab Undang Hukum Pidana Adat, sehari-hari disebut dengan Undang 20, cuma 20 pasal yang ditegakkan itu, tapi cakupannya lebih luas dari KUHP yang ditegakkan di Indonesia ini, yang berjumlah 569 pasal itu. Nah, jadi salah satu perangkat peradilan perdamaian desa, jadi bukan LAM yang mengadilinya, yang mengadili di desa. Peradilan perdamaian desa namanya. Di setiap desa berwenang atau berhak mengadili perkara pidana adat dan berhak mengadili kasus perdata adat. Dengan syaratnya. Pertama, syaratnya ketua sidang dari peradilan perdamaian adat itu harus pemangku adat tempat yang pakai gelar, bukan RT, bukan RW, tapi ada gelarnya. Boleh saja RT, tapi ada gelarnya, misalnya mangku. Baik gelar jabatan ataupun gelar tanda gedang. Tanda gelar di Jambi ini ada 5. Ada gelar keturunan, ada gelar tanda gedang, ada gelar jabatan, ada gelar rajo, ada gelar kehormatan. Yang penting itu. Yang kedua, anggota daripada peradilan itu atau hakim adatnya yang sering disebut dengan lead. Lead itu kan lidah, lead asalnya lidah. Orang yang bicara itu lead. Nah, di dalam peradilan adalah hakim. Nah, syarat daripada lead ini, syarat dari hakim adat itu adalah orang gedang.
untuk Jambi. Kenapa? Karena orang Jambi menyebut dalam jangkau adat Jambi disebut dengan kecik banamu gedang bagelar. Kalau kecil ada namanya, kalau gedang ada gelarnya, kalau ada gelar berarti masih kecil. Nah itu, jadi orang kecil tidak boleh menjadi hakim adat. Oleh karena itu di daerah-daerah, di desa-desa, di RT-RT, boleh saja kita memberikan gelar adat itu. Ada orang baru kawin, kalau saya melihat di Ngaol, itu kawin langsung diberi gelar adat. Di daerah Merangin banyak itu, hampir semua desa memberikan gelar. Sayangnya gelar ini tidak dibukukan, mestinya dibukukan. Pakai sertifikat sehingga dia tidak lupa. Nah, orang yang punya gelar itu boleh menjadi RT, boleh menjadi adat. Tanpa ada gelar tidak boleh. Itulah perbedaan antara tokoh adat dengan tokoh masyarakat. Jadi dalam adat, gelar profesor, gelar doktor, gelar S1, SH, dokteranus dan sebagainya tidak ada gunanya. Dianggap masih orang kecil dalam hakim adat, dalam hukum adat. Nah, yang dikehendaki adat itu adalah gelar adat yang 5 tadi. Nah, itu satu. Kemudian syarat lagi sidang peradilan perdaman desa ini adalah harus ada perangkat adat. Perangkat adat itu Cerano Siri Senampan. Nah, Cerano Siri Senampan ini berlaku sebagai surat gugatan. Nah, berlaku sebagai surat gugatan dalam perkara perdata. Dalam masalah tanah, masalah apa itu gugatan. Tapi kalau dia dalam perkara pidana, perkara pidana itu dia berlaku sebagai surat dakwaan. Nah itu dalam ini anunya, perangkatnya. Ada cerano, ada berisi sirih lengkapnya di dalamnya, ada keris di atasnya. Inilah yang disebut dengan surat dakwaan dalam perkara pidana. Nah, perkara pidana itu atau perkara perdata itu hakimnya disumpah, saksi juga disumpah. Kenapa disumpah? Kalau tidak disumpah berarti bertentangan dengan hukum negara. Sebab hakim dalam negara Republik Indonesia ini disumpah semuanya. Jangankan hakim garis saja itu disumpah. Nah itu, jadi harus sumpah. Tanpa disumpah tidak dipercayai dan tidak boleh memutus perkara. Nah itu tadi. Nah sekarang saya ingin menjelaskan tentang Cerano Siri Senampan yang digunakan sebagai surat gugatan dalam perkara perdata adat atau digunakan dalam sebagai surat dakwaan dalam perkara pidana. Gitu ini. Nah pertama ini keris. Di Jambi ini ada 2 jenis macam keris, ada 2 jenis namanya. Pertama keris pusako. Keris pusako itu misalnya keris Jinjai, keris Ngarinti, keris Nagaruti, macam-macam lah, banyak keris-keris pusako yang disimpan-simpan oleh orang-orang kampung, nenek-nenek yang dikatakan tua keramat itu keris pusako namanya. Yang kedua keris yang suka dibawa-bawa orang. Dahulu hampir seluruh laki-laki di Jambi ini sebelum tahun 50 itu membawa keris seperti ini. Nah, karena pada tahun 51 keluarlah Undang-Undang Darurat nomor 12. Nah, dilarang membawa senjata tajam. Nah, orang menganggap keris ini senjata tajam. Nah, karena sering orang menikam orang dengan keris. Nah, itu dianggap senjata tajam. Harusnya orang takut. Tapi kalau ini tidak, punya saya ini bukan senjata tajam ini. Ini keris benda purba yang digunakan dalam adat. Nah, keris yang dibawa-bawa orang itu namanya keris kanti setio. Keris kanti setio itu sisip di pinggang. Nah, dalam adat disebutkan keris kanti setio, bukan tongkat, bukan peminan. Tuluk tandai kebesarannya, tando baadat papustako. Sisip di pinggang, cundung ke kidau, sisip bagai tanaman tebu. Bagumbo tumpuan puting, tunang ulu kayu kamat,
bamato balik batimbal, sepuh ipuh memanggil peri, tajam lunak makan tulang, memutus rambut dihembus, setahun pijak tinggal, ditikam mati juga. Kelawan dayo orang halus, peraut lahir dengan batin, peraut yang peraut yang kampung pemikis bukuk sejengkal, patah keris tanah mati, patah lidah alamat kalah, patah lidah tanah kalah, patah keris alamat mati. Kalau dipisah maka dicabut, setitik tercinta darah, keping yang daging, dia terkubur tengah gelanggang, pantang larang balik pulang. Nah itu anunya, ini anu keris ini dulu. Tapi itu dulu, sekarang orang sudah tidak hafal lagi. Ini keris. Kemudian ini cerano. Cerano ini ditetapkan sebagai lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Nah ini namanya blungking. Blungking itu berisi kapur. Ini namanya selpo. Selpo itu tempat tembakau. Nah ini ada pinang. Ini ada gambir. Nah sirihnya nggak ada nih. Sirihnya tadi dah layu. Nah ini berisi cerano ini berisi sirih 5 sekawan. Jadi waktu rapat adat Bukit Segintang ditetapkan dalam piagam Bukit Segintang yang nomor 9 itu cerano sirih nampan ini menjadi lambang jiwa raga. Cerano ini lambang badan tubuh orang, jadi bukan tepak sirih, ya, bukan tepak sirih itu cerano yang tegak ada kakinya ini, hanya seperti ini ada kakinya. Nah, isi di dalam sirih 5 sekawan. Nah, dalam adat disebut begini, cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, berisi sirih 5 sekawan. Sirih secabi ganti darah, pinang setenis ganti jantung, kapur sepalit ganti benak, tembakau sejeput ganti ampedu, ganti ampedu, gambir seketak ganti limpo, lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Nah ini lambang raga orang Melayu Jambi. Kemudian oleh pendiri Provinsi Jambi, lalu dimasukkanlah dalam Perda nomor 1 tahun 1969. Nah, ini fungsi dalam perkara. Dalam perkara itu dia berfungsi sebagai surat gugatan. Artinya, kalau ada orang menghukum orang, menyidangkan orang, apa itu perkara pidana, apakah itu perkara perdata, harus ada cerano sirih nampan yang ditengahkan. Nah, kalau adalah perkara perdata misalnya ada A menuntut tanah, ada tanah dia yang dikuasai oleh orang lain berpuluh-puluh tahun. Nah, lalu dalam adat, dalam hukum kan tidak boleh kita merebut tanah orang. Yang dia pasal orang tidak langsung kita ambil sana, kita nyampul sana, mengatakan ini tanah nenek kita, buktinya ada, tidak boleh. Kalau sudah dikuasai orang bertahun-tahun, harus kita jalur dituntut secara hukum. Menurut adat, nah saya begini, kita kumpulkan orang tua tetek panai, alim ulama, dubalang berempat gedang bertujuh, imam wati jelalabai semanokali, nah dan peganggu adat. Lalu kita panggil lagi suku Tenganai dari orang yang kita tuntut. Nah, dia hadirlah di tempat kita. Hadir. Nah, baru di sana kita menengahkan sirih. Nah, kita menengahkan sirih pada pemangku adat. Nah, dengan lapik puji alih prago, antara lain kita sebutkan kok tinggi pusako rajo. Kami juluk dengan puju dan sebatang. Kok renah pusaka rajo, kami sauk dengan keris dan sabilah, kusut minta usai, kerus minta jernih.
tanah saya diambil diadu di tangan si anu tuh, tangan si B tadi. Nah, sekarang mohon kepada pemangku adat ambil tanah itu serahkan kepada saya. Nah, itu namanya menengahkan sirih atau menggugat secara adat. Kemudian pada saat itu pemangku adat hadir, lalu beritahunya kepada suku Tenganai daripada yang kita tuntut ini. Kamu dengarkan prago dari si A tadi. Kalau benar tanah yang dikuasai oleh ponakan kamu atau anak kamu itu, ya tidak usah perkara, kembalikan pada dia. Nah, andai kata dia serahkan tanah itu diakui, maka langsung dijatuhkan hukum, itu namanya sidang Supak Batano 1. Kenapa? Karena ada cuma sabilah keris yang berada di tangan pemangku adat. Satu keris dari penggugat saja, yang lain tidak ada. Tapi sebaliknya, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh adat, apa itu sepik seko, apa itu lapang seko, apa itu lungkang seko, atau 2 kali lungkang seko, tentukan. Dia mimpi sirih, dia tengahkan lagi sirih senampan dari si B tadi. Dipanggilnya orang tua dipandai alih dengan ulama, orang pemangku adat, di barang berempat gedang bertujuh. Nah, dipanggilnya semua, dikumpulkannya, lalu dia tengahkanlah sirih lagi. Lalu dia katakan, dia impit, ya bahasa dia impit kalau dalam perkara perdata itu sampai dengan jawaban. Nah, lalu dia katakan, kok ini sekorajo dijuluk dengan puju dan sebatang, kok naf sekorajo disauk dengan keris sebilah, usut kita usai kerung saja nih. Karena tanah yang kami kuasai yang digugat oleh si penengah sirih yang lama itu tidak benar itu. Tanah ini memang kami yang punya. Dari dulu kami punya, kini kami punya, kami punya. Tolong tolak gugatan atau sirih senampan dia itu. Nah, maka keris yang ini, yang pertama tadi dipegang oleh pemangku adat, yang peringatkan sirih, kemudian yang kedua dari pengikut sirih atau yang menjawab gugatan, maka dipeganglah oleh pemangku adat. Dari keris berdasarkan 2 bilah keris yang berada di tangan pemangku adat, apa itu pemangku adat bergelar Rio, apa gelar Repati, apa Kamungca, apa saja gelarnya. Nah, lalu dia mengadakan sidang. Nah, lalu dia runding. Nah, kita tanggal sekian sidang. Biaya sidang ini dibeban kepada penggugat, kepada yang menengahkan sirih pertama tadi. Karena dia yang membawa gugat yang menengahkan gugatan. Ini biaya sementara namanya. Dengan syarat, dengan catatan, apabila perkara putus, maka biaya perkara dibebankan kepada orang yang kalah. Gitu. Kalau kalah yang orang yang menengahkan sirih, ya sudah, dia menengahkan ajang tidak berisi, tidak ada yang gantinya biaya perkara itu. Nah, kalau sebaliknya kalah orang yang menyimpit sirih, maka itu disebut keris meletus ke ujung. Dia dihukum mengembalikan barang yang dikuasai sekian tahun, dan dia dihukum pula dengan biaya perkara. Nah, biaya perkara yang dikeluarkan oleh penggugat tadi. Nah, kalau penggugat yang kalah itu disebut dalam adat disebut dengan keris meletus ke pangkal namanya. Nah, kita yang menengahkan keris itu kita yang kalah, nah itu keris untuk ke pangkal. Tapi kalau kita menengahkan keris orang yang kalah, maka itu keris meletus ke ujung namanya. Ingat, prinsip dari membayar biaya perkara ditanggung oleh orang yang kalah. Jadi orang yang kalah di samping dia harus mengembalikan benda yang dituntut, dan juga dia diwajibkan membayar biaya perkara. Inilah acara sidang perdata adat yang disebut dengan Supak Batano 2. Kemudian dalam perkara pidana. Nah, misalnya ada kasus yang dituduh ada anak gadis tegak dua, bagandeng dua, ditemukan orang, ditangkap orang, lapor dia kepada Dubalang, tidak boleh untuk kehukuman. Oleh Dubalang diproses. Nah, diproses, maka Dubalang tadi meminta kepada pemangku adat untuk bersidang. Nah, di depan sidang peradilan perdamaian adat tadi, yang dipimpin oleh pemangku adat setempat dan dihadiri oleh para hakim-hakim adat, maka Dubalang mengangkat Carno Sirih Senampan ini. Artinya dia mengantar diantar ke bungkal nempiawai
di antara ketraju dan balingan balik ke raja bertangan besi sesuai dengan hukum. Disitulah dia berkatakan, kok tinggi pusaka rajo dijauh dengan pujo dan sebatang, karena pusaka rajo tinggi pusaka rajo dulu dengan pujo dan sebatang, karena pusaka rajo disauh dengan keris dan sebelah keris kusut minta usai keruh minta jana. Ini ada kejadian di tengah masyarakat kita ini. Adat kupak lembaga sumbing kalau tidak dihukum, kalau tidak apa. Sekarang jatuhkanlah hukuman karena si A dengan si B telah diketemukan atau tertangkap basah dia melakukan ini itu. Nah barulah di situ dianukan. Nah disidangkan. Nah, oleh pemangku adat yang menerima pengaduan daripada daripada Dubalang Berpat Gadang Bertujuh selaku jaksa penuntut umum dalam sidang, karena Dubalang Berpat itu ada 4 tugasnya. Pertama sebagai intelijen adat, 2 sebagai polisi adat, 3 sebagai pemangku adat. Dia boleh juga jadi hakim adat. Yang keempat tugasnya sebagai jaksa penuntut umum dalam adat. Dialah yang mendakwa, dialah yang membawa surat dakwaan. Ini adalah surat dakwaan dari jaksa dari Dubalang Berpat Gadang Bertujuh itu dalam sidang peradilan adat. Oleh pemangku adat dipanggil yang bersalah itu melalui seketerangannya. Nah, lalu tanyakan seketerangan tadi benar tak keberatan kamu benar. Kalau benar, orang tidak membicarakan lagi apanya. Kalau dia mengakui artinya suatu kesalahan, maka sidang ini hanya membicarakan berapa hukum yang dijatuhkan, lalu dijatuhkan hukum. Itu namanya cupak bertanda 2, bertanda 1. Tapi sebaliknya, ketika ditanyakan kepada tersangka atau suku Terengganu yang mewakilinya, dikatakan tidak benar, maka pemangku adat mengatakan kalau benar, kalau dakwaan, kalau apa yang dituduhkan oleh Dubalang Berpat Gadang Bertujuh ini tidak benar, maka kamu terhimpit boleh mencit, batengger boleh kebokok. Kamu impitlah siri senampan dari Dubalang Berpat dan Bertujuh ini. Karena yang menuduh kamu menuduh itu ada Dubalang Berpat yang bawa ke sidang, tetapi kamu menjangkal. Sekarang impitlah dia. Mana kebenaran kamu? Lalu diadakanlah mengimpit siri. Seperti tadi dipanggilnya orang putar di pandai ada melama Dubalang Berpat dan Bertujuh juga panggilnya. Pemangku adat semuanya dipanggil, dikumpulkan, lalu ditengahkanlah siri ini. Kok tinggi sekorajo dijuluk dengan pujo dan sebatang, kok naf sekorajo disauh dengan keris dan sebelah kusut minta usai kurung saja. Apa yang dituduhkan oleh Dubalang Berpat Gadang Bertujuh kepada kami itu tidak benar. Buktinya ini. Maka pemangku adat tadi sudah memegang 1 keris dari Dubalang, yang kedua keris dari orang yang menyangkal tadi. Maka 2 keris. Sidang inilah yang disebut dengan sidang peradilan sidang dengan acara cupak Batano 2. Nah, dipegang oleh pemangku adat. Gitu. Nah, karena ini perkara pidana adat, sidangnya misalnya minggu depan. Biaya tidak diambil dari para pihak, bukan tugas Dubalang, sebab Dubalang itu adalah petugas negeri. Pemangku adat, biaya setelah untuk pemangku adat, maka biaya sidangnya diambil dari peti dan bagiwang lom dan bakuci namun. Artinya diambil dari kas negeri, kas desa. Nah, dari kas desa itulah diambil untuk biaya orang yang bersidang. Nah, nanti siapa yang kalah, itu yang bayar. Kalau kalah si yang dituduh ini, maka dialah yang bayar. Tapi kalau kalah Dubalang berarti dianggap dianggap sudah dibayar oleh negeri. Nah, begitu acaranya sidang cupak Batano 2. Sekarang kita kembali kepada akibatnya. Kalau perkara perdata tadi, ada perkara tanah misalnya, diputus oleh adat, si A kalah, si B menang. Tapi si A tidak mau terima. Maka pemangku adat lalu memberi tenggang waktu dalam bentuk seko, lapang seko, longkang seko atau longkang untuk memberi kesempatan pada orang ini untuk menggugat kepada pengadilan negeri. Nah, silakan kamu gugat kepada pengadilan negeri dalam tempo yang ditentukan. Kalau tidak kamu gugat, berarti kamu
mulai hari itu bukan lagi warga negara sini. Kamu berbapaklah kepada harimau, induklah kepada gajah, kambinglah pada kijang, ayamlah pada. Kamu bukan orang sini lagi. Kalau kamu pesta tidak boleh dihadiri. Kalau kamu sakit tidak boleh dibesuk. Kalau kamu mengawinkan anak tidak boleh dihadiri. Nah, kalau kamu mati hanya fardu kifayah yang didapat dari pegawai syara. Nah, itu dalam perkara perdata. Nah, sebaliknya dalam perkara pidana adat, misalnya pencurian, pembunuhan, melukai orang, berzina dan sebagainya, bila dijatuhkan oleh pemangku adat tingkat kelurahan atau tingkat desa, itu tingkat yang terakhir, tidak ada lagi. Setelah itu tidak boleh banding ke kecamatan, kabupaten, tidak ada. LAM bukan badan peradilan, tidak ada satu peraturan perundang-undang pun yang mengatakan LAM boleh bersidang. Apalagi LAM kecamatan, LAM kabupaten, LAM kota, nggak ada. Semua peradilan di Indonesia sudah dihapus. Kalau ada yang merasa dapat tidak keadilan, harus pergi lapor kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri lah yang menyidangkannya, terkecuali peradilan perdamaian desa hanya tingkat desa. Karena peradilan perdamaian desa itu tidak termasuk dalam sistem peradilan negara, tetapi sistem peradilan tradisional yang dijamin oleh pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 1 DRT nomor 1, pasal 161 RBG, pasal 130E, pasal 3 RO. Jadi ada aturannya, dan termasuk dalam pasal 103 huruf E Undang-Undang nomor 16 nomor 6 tahun 2014. Ini yang baru yang tentang desa itu. Nah, itu. Jadi ada aturannya. Kalau sudah diputus tingkat desa, yang bersalah tidak mau terima, maka yang bersalah ini dinyatakan dikeluarkan dari adat. Itu berbapak kepada harimau, induk kepada gajah, kambing kepada kijang, ayam kepada kuau. Kalau dia pesta mengawinkan anak, sedekah apa saja tidak boleh dihadiri. Kalau dia sakit tidak boleh dibesuk. Kalau dia mati hanya dapat fardu kifayah saja. Kalau dia orang berjabatan di sana, mungkin dia ketua RT, mungkin dia kades, mungkin dia lurah, maka secara adat harus dihukum, diberi hukuman tentang jabatannya. Dikatakan dalam adat, gadingnya dipiu, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis, abunya dijentik, hanyut dipernang, jatuh dipemanjat, dio tersapo pusakonyo, dipaslah dari jabatannya. Ini risikonya. Jadi sampai di peradilan perdamaian tingkat desa, peradilan perdamaian desa, atau peradilan perdamaian tingkat kelurahan. Itu saja. Tidak boleh banding, tidak boleh. Kenapa? Karena peradilan adat itu tidak menghukum perbuatan pidana, tapi yang tidak mengadili perbuatan pidana, tapi yang diadili adalah akibat dari perbuatan pidana. Kemudian hukum yang dijatuhkan bukan hukum badan, bukan hukuman mati, bukan hukum penjara, bukan hukum kurungan, bukan hukum kerja paksa, tetapi hukum buta, berupa paling tinggi kalau umpamanya ada orang mati, orang membunuh orang, kerbau 1 ekor, beras 100 kantang, kecil babatu, gedang babungkal, baiku berkepala, dijendu dengan emas 1 kati 1 tahil misalnya, kalau membunuh dengan sengaja. Nah, inilah yang disebut dengan restoratif ala Undang 20 orang Melayu Jambi. Nah, begitu. Jadi itulah kalau kita mau menerapkan hukum adat. Karena hukum adat Jambi itu sudah sistematis sekali. Karena di hukum adat Jambi itu seperti hukum negara. Di atasnya ada hukum adat Jambi itu disebut dengan 5 ganjil itu.
5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Di atasnya ada pucuk undang 65 sebagai dasar hukum, sebagai sumber hukum. Dan tres tangga batu, cermin gedang letak kabur, letak dalam letak goyah, kaping dak tergasuh, kato mufakat, dak lapuk di hujan, dak lekang di panas. Di bawahnya ada hukum dasar. Pertama, adat yang sebenar adat. 2, adat yang teradat. 3, adat yang diadatkan. Kemudian diadakanlah pembagian hukum adat, ada 9. Nah, hukum adat yang 9 pucuk inilah hukum adat yang bersemi syarak, yang dibuat sendiri, itulah syarak. Maka dikatakan dalam hukum adat yang bersemi syarak itu ada 9. 1, hukum perorangan. 2, hukum perikatan. 3, hukum perkawinan. 4, hukum pewarisan. 5, hukum tanah, rimba dan air. 6 undang rajo. 7, undang kampung. 8, undang larik jaju. 9, undang 20 atau hukum pidana adat. Nah, 9 macam hukum inilah yang mengatur kehidupan orang Jambi, mulai dari kandungan sampai di kandung ini, mulai dari darah rahim ibu sampai di liang lahat. Itulah yang mengatur. Hanya 9 pucuk hukum adat dari Jambi. Sayang, orang Jambi banyak yang tidak mengenal hukum adat Jambi, hanya seloko pantun itu. Maka saya berharap kepada Dubalang Berpat Gedang Petujuh Provinsi Jambi dan kepada Lantari yang sebentar lagi akan dikukuhkan, karena sekarang sudah berdiri Lantari itu. Nah, tegakkanlah itu, tegakkanlah hukum adat Jambi. Nah, jangan lupa dengan Cerano Siri Senampan ini. Nah, di rumah saya sekarang ini ada 6 Cerano Siri Senampan ini. Nah, kalau yang ini warisan dari nenek moyang, dari istri saya. Ini juga warisan dari nenek moyang saya. Ini berumur kurang lebih sudah 200 tahun lebih, karena ini adalah hak milik dari Tuti Sriwulan namanya, cucu dari Raden Sulit, Mangunjaya Rajo Jambi yang berkedudukan di Menjayo. Pada tahun 1780-an kawin dengan nenek saya Sultan Berhubung dengan gelarnya Sri Purwomenggalo Pemuja Alam Sungai Tenang atau semacam Pasira, lalu dibawa ke Sungai Tenang. Nah, dia bawalah ini. Ada satu di kampung saya itu ada tongkatnya dari Pujur. Nah, ini dari Putih Sriwulan, disimpan oleh anaknya Putih Mara. Dari Putih Mara disimpan lagi oleh anaknya Putih Jemang. Dari Putih Jemang disimpan lagi oleh anaknya Putih Danaran. Dari Putih Danaran disimpan lagi Putih Bara. Dari Putih Bara disimpan oleh lagi Siti Rusi. Itulah ibu saya. Nah, sekarang berdasarkan saya ini tidak dijual, walaupun berapa ditawar orang, tidak pernah ada minat bermimpi untuk dijual. Demikian juga yang ini. Nah, kalau yang ini titipan orang, ini 1.500.000 ini. Nah, ini begini. Tapi tanpa ini, kalau sudah pakai ini harganya 2 juta satu ini, 1.500.000 ini. Nah, ada 3 yang mau dijual, mau dititipkan orang. 1 tinggal di Bangkok. Saya berharap kepada semua anggota Lentari, baik yang tinggal di Jambi atau tinggal di daerah, harus punya Cerano Siri Senampan ini. Kalau tidak dapat membeli yang bagus seperti ini, yang dari Kuningan asli, beli sajalah yang murah itu. Ketika saya di Padang dulu, ada di Bukit Tinggi orang buat dari drum. Itu ada yang harganya 50.000, 100.000, ada yang 200.000. Harus kita miliki kalau betul kita mencintai hukum adat Jambi. Sebab apa? Sebab di dalam pepatah Arab disebutkan, man woba syai'an aksaro dzikru. Barang siapa mencintai sesuatu, harus pastilah banyak menyebutnya. Harus banyak ada yang mengenangnya. Ini tanda-tanda kita mengenang adat Jambi. Kalau kita tidak mengenang hukum adat Jambi, tidak punya ini, berarti tidak mencintai hukum adat Jambi. Omong kosong kita mengatakan kita orang adat.
Serrano siri saja tidak bisa punyai. Keris harus kita punya ini. Bukan ini namanya badi. Ini memang bisa membunuh orang, senjata, tapi bukan untuk adat. Dalam adat ini yang berguna. Keris kanti setio, bukan gelewang, bukan selidi, bukan mandau, bukan badi, tapi keris. Karena keris ini dipakai sebagai lambang tulang, lambang kekuatan, lambang kepahlawan orang Melo Jambi. Demikian jugalah cara siris nampan yang berisi sirih lemes kawan, lambang jiwa rago orang Melo Jambi. Ini kita bisa buktikan. Pertama, kita bisa buktikan dalam perda. Dalam perda tentang lambang daerah Jambi ada cara nosirir itu ditutup dengan kain kain merah persegi 9 dalam perda. Kemudian coba lihat dalam lagu Sekapur Sirih itu, lagu Tari Persembahan itu kan ada lagunya, dikatakan Sekapur Sirih dalam cerano dado, sekapur sirih dalam tepak dado. Jadi orang adat, tokoh adat Jambi itu membohongi masyarakat. Sekapur sirih dalam cerano dado, dalam tepak. Tepak itu lambang orang mati. Orang mati tidak punya hak, tidak punya kewajiban. Jadi pakailah celana sirih dalam prosesi adat. Pakailah celana sirih berisi sirih remes kawan kalau mengundang orang, karena ini lambang jiwa raga orang Jambi. Nah, misalnya kalau bapak-bapak mau mengawinkan anak, misal mengawinkan anak, nah lalu mengundang saya, taruhlah undangan di atasnya. Ini surat undangan di sini. Surat undangan di atasnya. Kirimlah ini ke rumah saya. Kalau diantar orang ini pakai ini, lalu saya mengambil undangan. Itu namanya bapak dan istri bapak sudah datang ke rumah saya. Karena karena cara nosire inilah sebagai ganti jiwa raga bapak dan istri. Nah gitu. Kalau orang Jambi mengenal orang hari ini luar biasa kurang ajarnya. Belangko undangan, diteken tidak, diparap tidak, dibuatlah nama saya itu. Dan terus ditaruh di depan di pagar rumah saya, ditaruh di bawah pintu. Di mana belajar ini? Apakah orang adat Jambi yang ada di Jambi hari ini mau mengajarkan anak cucu kita kurang ajar ke depan? Tolong, mari kita hentikan lagi. Pakailah celana sirih. Salah satu yang bisa kita contoh di Indonesia, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, umpamanya kalau bapak mau mengundang saya, suruhlah orang datang. 2 orang dia datang, membawa celana sirih ini 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, dengan pakaian adat. Lalu dia datang ke rumah saya. Ditanyakan sama kebetulan saya di rumah ada pembantu saja. Di mana Pak Mutar? Lalu pembantu bilang, oh bapak lagi main tenis. Sore nanti baru pulang, dia balik. Tidak ditinggalkannya ini. Pulang dia. Sore nanti dia datang ke rumah saya, menemui saya. Kalau saya ada, diterima, dikasihnya sama saya. Jadi kami disuruh si Anu Pak mengantarkan undangan kepada bapak. Saya yang ngambil ini. Baru dia pergi. Kalau tidak saya ngambil, dia tidak akan lemparkan seperti itu. Dia tidak akan letakkan itu. Nah begitu sopan santun dari orang Bugis Sulawesi Selatan. Luar biasa. Andai kata saya tidak hadir, sore tidak datang, balik dia datang ke rumah. Lalu dikatakan, tanya lagi, Pak Putra di mana? Oh, Pak Putra ada acara, Pak Dek. Besok sore baru dia datang, balik dia bawa undangan ini. Nah, baru besok sore dia datang lagi menemui saya. Jadi siapa yang tertulis dalam undangan, kepada itulah dia memberikannya. Begitu sopan santun orang mengundang orang di Sulawesi itu. Kita di Jambi begitu kurang ajarnya kita mengundang orang hari ini, sangat menyakitkan hati. Seolah-olah kita tidak berharap orang itu datang. Kita ada hajat, tapi seolah-olah kita tidak berharap orang datang. Kalau di Sulawesi orang mengundang orang, dia hargai orang, seolah-olah dia mau bayar orang itu asal datang pada memberikan doa restu pada anak. Kita di Jambi terbalik. Nah,
saya menghimbau kepada tokoh-tokoh Lentari, kepada tokoh-tokoh di Balang Berempat Gedang Ketujuh Melayu Jambi, dan kepada tokoh adat yang masih hidup hari ini, perbaikilah cara mengundang di Jambi ini. Tidak ada contohnya yang seperti ini. Dahulu ketika rapat adat di Divisi Guntang, ketika rapat adat di Divisi Laut 1930, Rajo Jambi mengundang semua rajo yang ada sekitar ini. Rajo Bakirat Alam, Rajo Pagaruyung, Demang Selebar Daun, Rajo Palembang, Rajo Pat Patulai, Rejang Lebong, Rajo Bengkulu, Lumang Mipis, Rajo Indrapura, Tuanku Hitam Indrapura, Teluk Air Manis, dikirim Cerana Siri Senapan, ditambah tali dan babuhul, ditambah tudung dan balpak, ditambah tongkat kesempatan, diantar oleh pemangku adat sampai ketemu dengan orang yang bersangkutan. Begitu cara orang mengundang dahulu. Sekarang kita sudah berubah. Na'udzubillah min dzalik. Para anggota Lentari dan pengurus Lentari serta Balang Berempat Gedang Ketujuh Melayu Jambi dan pencinta hukum adat Jambi, saya tidak berniat untuk menggurui para bapak-bapak atau datuk-datuk, datin-datin. Saya tidak bermaksud menyakiti hati bapak-bapak dan datin-datin. Saya sudah tua. Saya mengadakan penelitian hukum adat 48 tahun, studi banding 6 provinsi. Saya sadar menyampaikan kepada para bapak-bapak, para datuk-datuk, para datin-datin, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang yang mau mengikuti adat istiadat, agar anak cucu kita, generasi orang Jambi ke depan tahu adab, tahu dengan adat. Jangan ilmu saja yang tinggi, otak yang diisi dengan ilmu pengetahuan matematik, ilmu analisa, dengan ilmu hukum, ilmu segala macam masuk ke otak, tapi tidak punya adab, rusak pergaulan masyarakat. Tidak ada sesuatu itu selalu diatur dengan undang-undang. Kita mengadakan pesta umpamanya, kita ada sedekah, yang tua dipatuhkan, yang muda dipemudakan. Mana ada dalam undang-undang? Tidak ada undang-undang mengaturnya itu. Tapi adat mengaturnya. Oh, bapak yang jabat dulu sana, pak, kami yang rakyat di belakang. Begitulah adat istiadat Jambi itu. Nah, jadi mempunyai tata krama, ada jati diri, segala sopan santun dan sebagainya. Nah, barangkali itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Sudah saya paparkan segalonan dape. Baris tak lupa, setitik dah hilang. Kok ado nan talindung di balik daun. Tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panik di lekuk. Belum bakuat mandi bakumpai. Tidak bersisi mandi di laut. Kok jarang suko di sisi. Kok hapat suko di turang. Kok bungkuk suko di lurus tengah. Suko oleh panjang di kampung riba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sekito sudah, sah sama balunyu batal sama diampang. Terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan bapuhun. Di situ sisik terunggu tulang balambun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru, balam terbang temukau pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadikan guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya, Mukhtar Agus Solid Esa.